Buat sekali lagi kepada seluruh jemaah yang ada di luar. Izinkan kami berdasarkan susunan acara update akbar dalam rangka Imam Bulan yang ke-23. Acara pertama pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua prakata panitia yang nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Imran Rasyidi SAG MPDI. Acara yang ketiga dilanjutkan pengundian door prize, dan yang terakhir adalah launching program Teva Muhima Auto Service dan penandatanganan prasasti pembangunan ruang kelas baru jurusan pariwisata, konsentrasi perhotelan dan juga memasuki acara pertama pembukaan. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Distrik Purwantoro, Distrik Jatisrono beserta Aisyah yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Forkom Bincang Kecamatan Purwantoro yang pada kali ini Bapak Sekjam, Bapak Samuri SIP, dan dari Polsek serta Teramil yang kami hormati juga. Tidak lupa teman-teman dari panitia pelaksanaan tablik akbar dalam rangka milad SMK Muhammadiyah ke-23 tahun yang kami hormati juga. Tidak lupa Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi di pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Purwantoro yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajah di halaman SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kehadiran kita, kerawan kita pada kesempatan pagi hari ini benar-benar membawa manfaat, maslahat fi dini wa dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi yang sejuk ini Bapak Ibu, kami akan mencoba membacakan sebuah pantun. Nanti dibilang nawa, cakep ya? Ya, begitu. Beli sisir ke kota Babrak. Beliau Bapak Kiai Haji Tafsir MAG memang hebat. Cakep. Tepuk tangan untuk beliau. Karena kehebatan beliau bisa membawa Muhammadiyah Jawa Tengah bisa berkembang dan mencerahkan Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk beliau. Ada lagi yang kedua. Kota Wonogiri ada waduk
Gajah Mungkur. Kita yang hadir di sini semoga menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk intermezzo sebelum memasuki acara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mewakili seluruh panitia pelaksana tablik akbar di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro yang pertama mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro, SMK yang dibanggakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, mewakili panitia, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sudah bisa mensukseskan pelaksanaan tablik akbar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru karyawan, kepada pimpinan cabang, kepada pimpinan daerah yang sudah gayung bersambut untuk bisa mensukseskan kegiatan tablik akbar yang diadakan di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro dalam rangka milad atau ulang tahunnya ke-23 tahun. Kami mengambil tema untuk milad SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro, wabil khusus tablik akbar ini adalah menebar senyum untuk semua umat. Kenapa kami ambil tema ini Bapak Ibu? Kita baru saja mengadakan sebuah kegiatan rutinitas 5 tahunan, yaitu kaitannya dengan pemilihan presiden, pemilihan calon legislatif, yang mana antar teman, antar kelompok kita saling berbeda pilihan. Mungkin ada sedikit rasa hati yang tidak enak dan sebagainya. Maka tema menebar senyum untuk semua umat ini kami hadirkan agar supaya setelah pemilihan umum yang sudah dilaksanakan kita kembali merajut silaturahmi kita agar supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang bahagia, tentram dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, yang selanjutnya SMK Muhima atau SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro mohon doa restu dumateng panjenengan semua yang hadir, wabil khusus dumateng Kiai Haji Tafsir AG, yang mana tahun ini kami membuka dua program keahlian baru atau dua konsentrasi, yaitu perhotelan dan kuliner, yaitu semua dalam rangka untuk bisa menampung lulusan-lulusan SMP dan MTS se-distrik Purwantoro ataupun di sekitarnya. Kami mencoba hadirkan perhotelan yang nanti konsentrasinya adalah perhotelan syariah dan juga kuliner. Nantinya kami akan juga menghantarkan Bapak Ibu calon siswa SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro untuk bisa bekerja di dunia perhotelan dan di dunia kuliner. Yang mana tahun ini kami jumlah siswanya 735. Dengan hadirnya dua program keahlian baru nanti, mudah-mudahan atas doa restu panjenengan semuanya, nantinya SMK Muhima bisa mencapai siswa sebanyak 1000 siswa. Tepuk tangan untuk SMK Muhima. Satu ciri khusus SMK kami Bapak Ibu, tidak asing lagi kami unggulkan, yaitu budaya. Karena budaya ini adalah salah satu warisan nenek moyang kita yang luhur nilainya, yaitu budaya Reok Ponorogo, yang mana Bapak Ibu nanti akan kita tampilkan seni Reok Ponorogo di hadapan panjenengan yang alhamdulillah tahun kemarin SMK Muhima bisa menorehkan prestasinya di kancah nasional. Kami mendapatkan juara 3 Festival Reok Nasional di Kabupaten Wonogiri. Ini adalah kebanggaan kami yang nanti akan kita coba tampilkan di hadapan Bapak Ibu guru semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir kami mohon doa restu Bapak Ibu khusus Ayahanda Kiai Haji Tafsir MAG berkaitan dengan pembangunan ruang kelas baru kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami akan mencoba dan niat untuk bisa membangun 3 lantai gedung ruang
kelas baru beserta ruang praktek siswanya di sebelah timur. Kami mohon doa restunya, mudah-mudahan nantinya bisa di backup atau dibantu lagi dari dana alokasi khusus atau DAK Provinsi Jawa Tengah. Mobil pekaten yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, kami mohon beliau Bapak Kiai Haji Tafsir Maki nantinya untuk bisa memberikan tausiah pada kesempatan pengajian pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan. Wabil khusus gunakan Bapak Bapak Kiai Haji Dr. Tafsir MAG yang bisa hadir di hadapan kita semuanya. Dan kami sekali lagi mohon maaf karena tempatnya kurang Yon Sewu yang namanya tabe kabar menika nggih saged mangke gelar kloso ngoten nggih. Karena kami hanya menyediakan sekitar 600 kursi. Ini sudah penuh semuanya. Mudah-mudahan ini nanti bisa membawa keberkahan untuk Muhammadiyah di Kabupaten Wonogiri. Nasrul minallah wa fadlul khalid wa basiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Zakat Muhammadiyah Kecamatan Purwokerto beserta seluruh jajaran yang kami hormati, Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Purwokerto beserta seluruh jajaran yang kami hormati, dan dari Forkopimsa yang hadir Pak Hari, juga berdengar dari Koramil yang kami hormati, dan semuanya jamaah pengajian yang hadir di pagi hari ini yang SMK 5 yang kami hormati dan berbahagia. Pertama, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah karena di pagi hari ini sekali lagi kita bertemu dalam suasana yang sehat, yang hormat, juga kebersamaan dan kekeluargaan luar biasa, dan tidak ada orang dan apapun. Dua kalinya hormat dan salam semoga dilimpahkan kepada dua alamin Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat rumah di sini Rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya kami mohon izin Pak Camat yang sedianya beliau bersama-sama dengan penjaringan, tapi hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga beliau izin salam untuk jenazah semua, mudah-mudahan semua sehat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama tentunya kami atas nama pemerintah Kecamatan Purwokerto mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar SMK Muhammadiyah Purwokerto atas terselenggaranya kegiatan milad yang ke-23 ini. Mudah-mudahan nanti tetap berkembang, tetap di hati masyarakat. Harapan kita seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya sesuai dengan tadi disebut oleh Pak Kepala Sekolah bahwa beberapa hari yang lalu kita bersama-sama di kontestasi demokrasi ini hubungan dengan semua. Alhamdulillah khususnya di Kecamatan Purwokerto ini berjalan dengan lancar, baik, aman, ayam, tentrem, sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan semua ini adalah dukungan penjagaan semua luar biasa. Juga khususnya di keluarga besar SMK Muhammadiyah Purwokerto. Ini yang pangapunten karena memang keluarga kita banyak sekali, ada abang, hijau, kuning, dan lain-lain. Nah, ini kami juga apresiasi dan sangat tepat sekali bahwa hari ini ada bimbingan, ada arahan dari beliau Pak Kapsen. Monggo nanti kita dengarkan bersama dalam rangka merajut kembali kerukunan kita bersama untuk melanjutkan cita-cita luhur, melanjutkan pembangunan bersama-sama, dan itu tidak akan bisa jalan tanpa kita semua. Kita ingat bahwa sambal itu juga ada terasi, ada lomboknya, ada bumbarnya, ada bawangnya, gitu ya, ada garamnya, sehingga kita dalam rangka nomor iya, ada lomboknya, ada lomboknya, ada daging, iya, sehingga dari sekian banyak komponen di masyarakat juga seperti itu,
ada macam-macam. Ini insya Allah sebuah rahmat dan nanti perlu kita pupuk dan kita bersama-sama, kita pupuk bersama dalam rangka bersama-sama nanti melanjutkan cita-cita itu kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, Yun Pangapunten, ini tadi juga kami rasa-rasa dari Pak Hari, kira-kira itu undangannya kamu 5 apa keliru ya? Undangannya jam 6. Ini mungkin undangan terpagi sepanjang saya di Purwokerto. Iya. Bapak Mas Hari wong karo pengajian budaya ilmuwan gitu. Oh siapa? Siap. Ini Pangapunten Pak Tafsir. Ini di beberapa hari terakhir ini kita kok kayaknya gitu. Saya tuh pernah kemarin tanggal 22 itu datang undangan di Puskesmas 2. Itu sampai di sana. Terus, apa Pak? Gitu. Padahal saya sama Ketua TPPKK bareng Ketua Berikut. Undangannya saya tanggal 29 itu Pak. Satu kayak ini anak opoi. Padahal Yun Pangapunten kecamatan itu yang legalisasi saya sendiri Pak. Yaitu karena kecamatan kepentingan saya legalisasi tanggal itu 29 bener. Waduh aku sih teruan gitu. Ini juga Pak, ini sebenarnya juga Yun Pangapunten tadi malam Pak, kami juga dapat undangan pengajian di Pondok Pesantren Al-Ibadah. Untung saya SMS Mas Dhani, saya hampir budal Pak. Wah, undangannya tanggal 2 Maret loh Pak. Ini Yun Pangapunten Pak Tafsir, ini kayaknya kok perlu pembinaan gitu. Jadi perlu oke, ruwet ya kan begitu. Makanya ini pencerahan penjaringan diharapkan untuk khususnya dari kita-kita yang berada di Kecamatan Purwokerto. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga dari Mangayu Bagio, khususnya di SMK Muhima. Ini juga luar biasa perkembangannya, sangat pesat sekali. Beberapa kali kami matur bahwa memang kita perlu koordinasi, perlu kerjasama dengan semua pihak termasuk warga masyarakat sekitar. Dan kami dari Mangayu Bagio bahwa di sini akan dibuka jurusan baru kaitannya dengan perhotelan dan kuliner. Ini juga luar biasa karena kalau seperti biasanya di era-era saat ini kan banyak yang wisata-wisata butuh di mana-mana. Tetapi wisata-wisata itu nanti kalau tidak ada pengembangan saya kira juga jenuh. Untuk itu naik kuliner itu ora jenuh Pak. Kuliner bangsa babakan mangan itu ora jenuh ya. Mesti 3 kali makan. Makanya kita juga Mangayu Bagio dari mendukung, mudah-mudahan nanti tetap didukung oleh semua pihak. Saya yakin juga didukung oleh beberapa para pimpinan di atas termasuk dari Pak Tafsir dan sebagainya. Yang terakhir mungkin juga ada pantun Pak, tapi ada pantun gitu ya. Pantunnya buat lali Pak. Beli kurma ke Kota Babat. SMK Muhima memang hebat. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, matur nuwun dari apresiasi dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira cukup. Bila udah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samuri SIP atas sambutan yang luar biasa pada pagi hari ini. Memasuki acara inti Tabligh Akbar bersama Dr. Kiai Haji Tafsir MAG, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dengan tema Menebar Senyum untuk Semua Umat. Kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Tafsir MAG disilakan. Dilanjutkan dengan doa dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Berdiri, Bapak Kiai Haji Kusmantoa beserta jajaran DDM, yang saya hormati Bapak Samad, jajaran Forkopimsam dari Polsek, Orangil, dan seluruh jajaran pejabat pimpinan Kecamatan Purwantoro. Yang saya hormati pimpinan daerah Asia, pimpinan cabang Muhammadiyah Purwantoro, pimpinan cabang Asia, pimpinan Motom, tim khusus Kepala SMK Muhammadiyah Purwantoro, Bapak Imran Rosidi, SAG MPCI, dan Bapak Ibu Jawa Pengajian semuanya yang berbahagia. Atau Bapak Ibu saling bahagia ini. Semua bahagia ini. Jagonya menang apa kalah? Kabeh menang ya. Kabeh menang karena pemilu apapun hasilnya untuk kita semua, untuk Indonesia. Apalagi Muhammadiyah. Nah, ini perlu saya sampaikan. Muhammadiyah Bapak Ibu engkau mengadai kepribadian Muhammadiyah. Bapak Ibu ngertos paham tahun pinten kepribadian Muhammadiyah disahkan. Kepribadian Muhammadiyah disahkan tahun 1962, dirancang tahun 59. Apa bukan Bapak Ibu kepribadian Muhammadiyah? Ada berapa kepribadian Muhammadiyah? Ada 10. 10 kepribadian Muhammadiyah. Saya ajak Bapak Ibu setelah pemilu selesai, mari kita memahami kepribadian Muhammadiyah. Kita baca, tidak usah semua, saya ambil 2 saja dari 10 itu. Yang satu, yang pertama, kepribadian Muhammadiyah beramal untuk kesejahteraan dan perdamaian. Oke. Muhammadiyah beramal untuk kesejahteraan dan perdamaian. Yang kedua, saya ambil di nomor 9. Ini yang kadang-kadang dilupakan oleh warga Muhammadiyah. Yang nomor 9, kepribadian Muhammadiyah itu Muhammadiyah membantu pemerintah. Okay. Membantu pemerintah serta kerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membantu pemerintah artinya apa? Siapapun pemerintahnya, Muhammadiyah akan mendukung, walaupun mungkin bukan pilihan Bapak Ibu, tapi kalau dalam kesepakatan nggak boleh, karena Muhammadiyah akan mendukung dan bersama membantu siapapun pemerintahan yang terpilih, sehingga Muhammadiyah tidak pernah menempatkan diri sebagai oposisi, walaupun bukan koalisi urusannya partai, koalisi urusannya partai, oposisi urusannya partai, oposisi urusannya partai yang kalah, koalisi urusannya partai yang menang. Tapi di Indonesia yang kalah pun koalisi gitu saja. Ya, yang kalah pun koalisi. Bahkan lawan di Pilpres kalah jadi menteri, itulah Indonesia, luar biasa. Ya, itulah gotong royong, itulah Indonesia. Cuma anehnya kadang-kadang dari luar dorong supaya Muhammadiyah jadi oposisi. Nah, itu yang keliru. Dan kadang-kadang orang Muhammadiyah terbawa menjadi oposisi. Padahal marilah kita kembali kepada kepribadian Muhammadiyah. Maka hadapi hasil pemilu dengan penuh senyum. Maka temanya hari ini adalah menebar senyum.
Kanjeng Nabi Muhammad itu suka senyum, karena senyum adalah bagian dari sedekah. Sehingga Bapak Ibu nonton kitab khusus kumpulan humor Nabi. Jangan dikira Nabi gak suka humor, keliru. Bapak Ibu kenal nama kitabnya? Kitab kumpulan humor Nabi. Judulnya hampir sama dengan tema pengajaran hari ini. Mungkin yang buat tema mungkin sudah baca kitab itu mungkin. Jadi nama kitabnya Dohipun Nabi wa Tabasumuhu. Jadi Dohipun Nabi wa Tabasumuhu, canda Nabi dan senyumnya. Kalau kita terjemahkan ke Indonesia, kitab itu artinya canda Nabi dan senyumnya. Jadi Nabi itu suka bercanda, Nabi itu mudah senyum. Dikira orang Nabi serius-serius gitu ya. Makanya pengajaran Muhammadiyah serius. Karena itu Pak Rasul, padahal keliru. Nabi itu sadada kitab kumpulan humor Nabi. Salah satu humor Nabi itu suatu ketika Aisyah istrinya sakit. Aisyah istrinya sakit, kemudian dikira sakit curhat. Saya sakit ya, jangan saya mau meninggal. Itu curhatan Aisyah kepada Kanjeng Nabi. Saya kok sakit, jangan sudah menjelang ajal saya mau meninggal. Curhatan Aisyah yang dalam keadaan sakit itu dijawab oleh Nabi dengan sanjaan. Rabu kok bukannya kamu senang kalau meninggal duluan. Jadi ketika Kanjeng Nabi ketika Aisyah curhat, Nabi jawabnya bukannya ibu senang kalau meninggal duluan, karena dia curhat saya sakit, jangan saya mau meninggal. Ibu kalau sakit curhat seperti itu, suaminya jawab datang berikul dengan kira-kira ibu sedang sakit curhat, saya sakit ya, jangan mau meninggal. Dan suami jawab, bukannya kami senang tuh kalau meninggal duluan, berikul dengan mungkin langsung sembuh ya Bu, karena sakit emosinya gitu ya. Tapi itu Nabi. Jadi Nabi nggak visual itu, Nabi sempat humor. Nggak nanya kok bisa kalau saya meninggal duluan saya senang ya, karena kalau kamu meninggal duluan kamu akan jadi orang terhormat. Betapa tidak, kalau kamu meninggal duluan kamu akan dimandikan oleh Nabi, dikafan oleh Nabi, disolat oleh Nabi, dan dimakamkan oleh Nabi. Coba kan luar biasa. Ibu Tien Soeharto itu terhormat meninggalnya, semua orang melihat secara langsung karena Pak Harto masih menjadi presiden. Jadi Diana itu seandainya nonton kabeh karena masih menjadi istri Pangeran Charles. Coba kalau Ibu Tien meninggal sekarang, ya mungkin biasa saja, maka ibu meninggal duluan ya. Kalau suaminya orang terhormat. Tapi Aisyah juga jawab dengan humor. Jadi Aisyah pun jawab dengan humor juga. Apa jawab Aisyah? Kamu juga senang kan kalau saya meninggal duluan, kok bisa kamu patahkan tulang dan tidur dengan istri yang lain? Nah, kalau aku senang nggak mungkin bisa gitu kan, karena cuma satu kan. Kalau enggak, artinya apa? Di tengah-tengah sakit pun beliau suami istri masih sempat humor, dan dengan humor itu menjadi gembira, menjadi happy. Karena happy kemudian sembuh menjadi sehat, maka happy adalah obat, gembira adalah obat. Maka Bapak Ibu kalau ingin sehat terus, maka bergembiralah walaupun salonnya kalah gitu kan. Ya, tidak apa-apa, karena apa? Happy adalah obat, gembira adalah obat. Dengan gembira imun akan naik. Itulah maka
Muhammadiyah dalam mendefinisikan agama Islam. Coba Bapak Ibu lihat kembali arti agama Islam membuat Muhammadiyah. Misalnya dikatakan Adinul Islami huwa ma andalahullah fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatus shar'atu minal awamiri wan nawahi wal irsyadati bisolati ibadi dunyahum wa ukhrawahum. Ingkang dipun agama, ingkang dipun laksanakan agama Islam membuat Muhammadiyah adalah huwa ma andalahullah, menapa mawon ingkang Allah turunkan dalam Quran dan Sunnah berupa perintah, larangan dan petunjuk. Untuk apa? Lisolahil ibadi, untuk kebahagiaan hambanya di dunia dan akhirat. Sehingga Bapak Ibu beragama Islam harus bahagia. Beragama Islam Bapak Ibu harus gembira. Karena apa? Sudah diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Masa masih nggak gembira? Sehingga kalau Bapak Ibu beragama Islam kok belum bergembira, artinya masih ada yang salah dalam beragama Islam, ya. Ada yang salah cara memahami, ada yang salah cara mengamalkan. Kalau benar dalam memahami dan mengamalkan, itu Bapak Ibu bergembira. Kalau tidak gembira, karena Bapak Ibu masih salah dalam memahami dan mengamalkan. Karena Islam diturunkan untuk bersolat ibadi dunyahum wa ukhrawahum. Setelah dakwah Muhammadiyah itu juga punya prinsip mudah dan menggembirakan. Yasiru wala tu'asiru, basiru wala tunafiru. Mudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, jangan dibuat mereka lari. Kira-kira kalau misalnya Muhammadiyah lalu masyarakat setempat sami lari nopo sami kumpul. Nah, kadang lari karena Pak burung-burung 10 binatin dolala, waktu lu dolatin benar. Gimana nggak lari? Baru mau ngaji langsung di binah-binahkan. 10 binatin dolala, waktu binatin benar. Akhirnya lari, karena lari jumlah pada Muhammadiyah sedikit. Karena sedikit, akhirnya pemilu kalah. Karena kekuasaan butuh 3 syarat kalau ingin berkuasa. Kalau ingin menang politik itu butuh 3 syarat. 1 isi kepala, 2 jumlah kepala, dan 3 isi tas. Nah itu. Jadi isi kepala, jumlah kepala, dan isi tas. Nah Muhammadiyah cuma banyak isi kepalanya, tapi jumlah kepalanya sedikit, maka kalah. Apalah artinya kita punya calon cerdas, akidahnya kuat, akal karimah, tapi hanya jumlah kepalanya sedikit, nggak jadi. Walaupun calon kita cerdas, ini milih presiden Bapak Ibu, bukan memilih peserta cerdas cermat loh ya. Ini milih presiden, bukan milih peserta cerdas cermat. Maka cerdas saja nggak cukup, akhlakul karimah nggak cukup, butuh jumlah kepala yang banyak. Jangan kok Muhammadiyah kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu belum bisa membangun umat di Mekah Bapak Ibu. 13 tahun kanjeng Nabi di Mekah belum bisa membangun umat. Kenapa? Karena 13 tahun di Mekah Nabi tidak dapat dukungan kekuasaan. Nah, penguasa tidak mendukung Nabi bangun umat. Maka Bapak Ibu nggak bisa bangun Muhammadiyah tanpa dukung Pak Sama, Pak Orangli, Pak Kapolsek. Pengajian orang iso, ini oke. Maka dakwah itu butuh dukungan kekuasaan. Dakwah butuh dukungan finansial. Dakwah butuh dukungan kultur. Jadi nggak bisa dakwah tanpa dukungan penguasa, nggak bisa. Maka Pak Sama, Pak Kapolsek, Pak Orangli ini sangat penting. Tanpa mereka pengajian kita nggak lancar. Ya. Kita semua lancar karena dizinkan oleh Pak Sama, Pak Kapolsek dan Orangli. Maka Nabi pun nggak lancar ketika di Mekah karena Nabi tidak dapat dukungan kekuasaan.
Maka umat belum bisa dibangun di Mekah. Baru Nabi bisa membangun umat lagi Madinah. Kenapa? Karena di Madinah Kanjeng Nabi dapat dukungan kekuasaan. Sehingga elit Yasrib itu kira-kira butuh waktu 2 tahun untuk melobi Nabi kerso pindah dari Mekah ke Madinah supaya bisa membangun umat di Madinah. Setelah Kanjeng Nabi dapat izin, kemudian berdoa, beliau berangkat dari Mekah ke Madinah. Ini pun doa Kanjeng Nabi ketika hendak berangkat hijrah di surat Al-Isra ayat 80. Wa qadabtu al-ilmi mutala syidqin wa hukmi muhraja syidqin wa alim biladunka sultanan nasira. Itulah doa Nabi ketika hendak berangkat hijrah, yang di situ ada kata-kata sultan nasira, membutuhkan sultan, kekuasaan yang menolong. Jadi sultan nasira. Maka mudah-mudahan besok kita mendapatkan presiden yang menolong. Kita dapat legislatif yang menolong. Kita punya DPD yang menolong. Kita punya pejabat yang menolong. Minimal menolong proposal SMK Muhammadiyah. Kita nggak bisa. Maka benar kan Nabi begitu sampai di Madinah, langsung beliau bisa bangun umat di Madinah. Maka umat yang pertama dibangun bukan Mekah Bapak Ibu, tapi di Madinah. Maka namanya berubah dari Yasrib menjadi Madinatul Nabi. Sekarang menjadi Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Dulu namanya Madinatul Nabi, kota Nabi. Dan betapa bahagianya orang Madinah atau Yasrib waktu itu menyambut kehadiran Kanjeng Nabi dan sahabat ketika hijrah, sehingga orang Yasrib ramai-ramai berdiri menghormat Kanjeng Nabi saking gembiranya sambil membaca syair Tola'al Badru Alaina. Itu jadi syair Tola'al Badru Alaina bukan syairnya NU, itu syairnya orang Madinah Bapak Ibu. Tola'al Badru Alaina wajaba syukru alaina mada'a lillah bidda. Tola'al Badru Alaina, telah hadir bulan purnama di tengah-tengah kita. Saking indahnya Kanjeng Nabi digambarkan bagaikan bulan Ramadan. Itu syair orang Yasrib menyambut hadir Kanjeng Nabi dan sahabat, berdiri semua. Diambil oleh NU untuk menghormat Pak Kiai Rawuh. Nah, Pak Kiai Rawuh Tola'al Badru Alaina, Pak Samad Rawuh Tola'al Badru Alaina. Betul. Pejabat lain Rawuh Tola'al Badru Alaina dengan rebana tadi itu. Karena NU punya prinsip al-muhafadzatu ala qadri sholih wa qadri bil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Ini tradisi yang ditampilkan masyarakat Madinah dalam menghormat Kanjeng Nabi. Diambil, kalau ada tamu penting berdiri. Kan kalau Bapak Ibu acara kan Pak Presiden lalu kan, maka hadirin dimohon berdiri. Itu Rasul itu. Nah Muhammadiyah bingung, kok kan pasti teko bener. Kalau pilihan itu kan gitu. Jadi saking indahnya bahkan Tola'al apa, kemudian diambil juga oleh NU untuk menghormat bayi yang baru lahir. Walaupun dengan perubahan saya sedikit, jadi Tola'al Badru Alaina menjadi Asyraqal Badru Alaina, walaupun artinya sama. Sehingga kalau ada ungkapan bayinya pun disrokolin apa darah, nah itu nanti gitu. Bagian tulis rokolin apa dan makanya dibacakan syair Asyraqal Badru Alaina, maka lukian gitu kan berdiri. Karena Pak menghormat ini mudah-mudahan kita depan menjadi orang yang terhormat. Maka masih banyak sudah dihormati sambil keliling dibacakan apa Asyraqal Badru Alaina. Tadi Muhammadiyah kan nggak ada, kadang-kadang
yang satu kebablasan, yang satu bablas. Nah, kadang-kadang dalam bersikap pada tradisi itu kebalik, karena Muhammad NU yang satu kebablasan, yang satu bablas, yang satu berlebihan, yang satunya tidak ada sama sekali. Makanya saya apresiasi kalau tadi mau menentukan reo gitu ya, supaya tidak bablas. Karena kan tadi saya di Kultu dan menyampaikan di kalangan umat Islam ini wonten 3 model paham agama. Ada 3 model paham agama. Model pertama model tradisionalisme, paham agama yang memadukan antara syariat dan tradisi menjadi paham baru. Karena di samping dalam sejarah banyak syariat Islam adalah tradisi sebelumnya, jadi banyak ajaran Islam adalah tradisi masyarakat Arab sebelum Islam datang. Bapak Ibu, Muhammadiyah sudah menetapkan tanggal 11 Maret adalah 1 Ramadan. Menetapkan oleh Bapak Ibu, perintah Ramadan turun tahun pintar. Kalau perjalanan Islam, perintah Ramadan turun tahun berapa? Pokoknya Bapak Ibu ngerti ini ya dari kamu itu dari Waalaikumsalam gitu ya. Kapan turun nggak pernah ngerti. Padahal sangat penting. Perintah turun tahun berapa itu sangat penting supaya apa? Paham ketika turun masyarakat sedang apa? Kok kemudian dibukakan puasa? Seperti tadi saya katakan 13 tahun di Mekah dan Nabi belum bisa bangun umat, baru bangun umat di Madinah. Maka perintah syariat itu banyak turun di Madinah, termasuk puasa Ramadan. Puasa Ramadan turun perintahnya 2 tahun setelah hijrah. Perintah Ramadan 2 tahun setelah hijrah. Perintah zakat juga tahun yang sama, 2 tahun setelah hijrah. Perintah haji tahun ke-6 setelah hijrah. Perintah sholat setahun menjelang hijrah. Bapak Ibu, kalau Kanjeng Nabi dapat perintah puasa Ramadan tahun kedua setelah hijrah, berarti selama di Mekah 13 tahun Kanjeng Nabi puasa Ramadan kan belum ada perintah puasa. Selama di Mekah 13 tahun belum ada perintah puasa Ramadan. Kalau Nabi puasa kan bid'ah ya. Masa Nabi bid'ah. Kira-kira Kanjeng Nabi puasa Ramadan apa di Mekah? Oke. Kan belum ada perintahnya. Kanjeng Nabi puasa Ramadan, Kanjeng Nabi puasa. Apa puasanya? Itu tradisi masyarakat setempat. Apa tradisinya? Tradisinya adalah puasa Asyura. Maka Nabi ikut puasa Asyura sebagaimana tradisi berjalan. Inilah yang diambil menjadi dasar kenapa membuat paham tradisionalisme memadukan antara syariat dan tradisi. Diambil oleh Wali Songo. Kan itu ya. Sehingga Wali Songo menyampaikan memadukan antara Islam dan tradisi Jawa. Sehingga Wali Songo mengatakan Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam. Wong Jawa sing boten Islam, Jawa sing aneh. Wong Jawa sing boten Islam, Jawa sing aneh-aneh. Maka satu desa Islam semua, karena tidak ini disebut orang aneh. Walaupun bukan kesolatnya lebih Sopi teman diri hampir sak desa ngaku Islam semua, tidak ada satu pun. Sehingga ada ungkapan, kamu dari mana? Dari desa ini, agamanya apa? Kristen. Mau besok ke Kristen? Nah itu kan itu pertanyaan yang akan muncul. Mau besok ke Kristen? Jadi mau besok Kristen disebut orang aneh. Mau besok sing aneh salah. Itulah Wali Songo. Islam adalah Jawa, Jawa adalah Islam.
Orang Jawa yang tidak Islam, Jawa yang aneh, Jawa yang tidak dijawani, sehingga membuat orang semua menjadi muslim. Tidak hanya warganya, termasuk kerajaannya, sehingga raja-raja kerajaan di Jawa semua menolak menjadi Islam. Yang kemudian dikenakan dalam kata kota. Kata kota di Jawa selalu masjid, kantor bupati, alun-alun, kemudian pasar, ya. Sehingga sebuah pesan bahwa Jawa adalah Islam dan pemimpin Jawa harus muslim. Itu pesan wali Islam. Pemimpin Jawa harus muslim. Sehingga raja di Jawa itu punya dua jabatan. Satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, Al-Imam Ahmad di kira 42, di kira 1 bahwa kepemimpinan adalah sesuatu yang penting pengganti tugas kenabian yang punya dua tugas, satu mengurus dunia, dua mengurus akhir. Maka raja Jawa satu sebagai raja, dua sebagai Khalifatullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak itu yang saya hormati, itulah maka masyarakat Islam bisa dibangun di Madinah. Maka ajaran Islam boleh di Madinah. Maka ketika puasa Ramadan baru diperintahkan 2 tahun setelah hijrah, kita berarti kan langsung bukan puasa ikut tradisi masyarakat setempat. Itulah kenapa wali songo membangun paham Islam tradisionalisme memadukan antara Islam dan tradisi. Diperkuat dengan kaidah fikih, ya. Kaidah fikihnya kata fikih logik, kata fikih syar'i. Ketetapan adat itu seperti ketetapan syariat. Nah, ya. Ketetapan adat seperti ketetapan syariat. Selamat datang dari kita ini. Jadi ketetapan syariah, ketetapan adat seperti ketetapan syariah. Ada juga kaidah fikih nama ujiatil maslahatun batal maklum. Kemana kamu melihat kemaslahatan, misalnya ada hukum Allah. Dalam pandangan kelompok tradisionalis, di dalam tradisi-tradisi Jawa ada kemaslahatan, maka jangan dibuang tapi dipelihara, jangan dibuang tapi dijaga. Maka kalau lapor Allah lebih soleh, walaupun menjadi belakang, menjaga, memelihara tradisi lama yang baik, mengambil tradisi baru yang lebih baik. Kalau lebih soleh, karena ini. Maka paham ini tidak menghapus tradisi Jawa, tapi menjaga tradisi Jawa. Karena bedanya mantra-mantra Jawa diubah menjadi kalimat Toyibah. Nah, dari mantra-mantra Jawa diubah menjadi kalimat Toyibah. Dan inilah paham yang paling banyak konsumennya. Maka NU pemilihnya paling banyak. Karena banyak, maka diperlukan mereka menangkan itu. Karena menang maka berkuasa, mendengar, oleh mendengar anggota-anggotanya banyak, maka menjadi madhab resmi secara resmi negara. Dan menjadi madhab secara resmi negara. Dan itu terjadi di mana-mana Bapak Ibu. Di negara manapun, madhab terbesar akan menjadi madhab secara resmi negara. Dalam madhab apapun, Kristen juga sama. Nah, Bapak Ibu kalau mau ingin jadi madhab secara resmi negara, maka menambahlah jumlah kepala. Kalau belum nambah susah, kita susah.
Maka bagaimana cara Muhammadiyah supaya menambah jumlah kepala, jangan hanya mengisi isi kepala. Maka tersenyumlah, dakwah yang penuh senyum supaya masyarakat bergembira. Dengan masyarakat bergembira, maka yang suka Muhammadiyah semakin banyak. Dengan cara ini nanti anggota dewan kita jadi ya. Kalau sekarang kalau BP aja tidak pernah jadi ya. Kenapa? Jumlah kepalanya nggak nyanda. Itu paham apa ya tradisionalisme dengan segala alasan. Nah, paham yang kedua itu namanya paham reformis modernis. Reformisme modernis. Sama-sama anak Islam sudah turun 15 abad yang lalu, tapi Islam pada pertama kali ngalamin turun apapun, siapapun dan dimanapun, Islam butuh pembaharuan. Biar apa? Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau Islamu solihun walakul zamanin wamakan. Kadang-kadang tradisi menghambat kemajuan, sehingga tradisi yang di data Muhammad yaitu tradisi yang menghambat kemajuan, tradisi yang memberatkan umat. Sebenarnya itu bukan satu tradisi dihapus. Nah, Islam adalah kebablasan menjadi bablas dari tradisi itu kan keliru. Maka Muhammadiyah menyusun bagaimana hubungan Muhammadiyah dan tradisi, Muhammadiyah dan budaya. Muncullah buku dakwah kultural Muhammadiyah. Kultur seperti apa yang Muhammadiyah tidak membolehkan. Tidak setiap kultur dihapus oleh Muhammadiyah, karena tidak mungkin dakwah antara hubungan kultur. Kalau caranya ibu kesal bahkan ibu dipoligami, kesal bahkan lo tanya bapak Pak Hansal bahkan poligami. Semangat banget jawabannya. Coba kita lihat, ibu tentu kesulitan dilematis. Ngomong nggak boleh kok ayatnya jelas ya, ngomong boleh sakit hati kan gitu. Jawaban paling aman Pak Tafsir, saya tidak menolak poligami, yang penting suami saya tidak kan gitu. Itu jawaban paling aman. Tapi bapak-bapak harus ingat, sekali itu saya membolehkan, tapi tidak gampang loh Pak. Poligami. Kenapa? Tidak dipukul itu. Nah itu ya, karena kultur kita tidak mendukung, sehingga kesan orang poligami itu menjadi buruk. Oleh apa? Oleh kultur. Jadi yang sama poligami bukan syariat tapi kultur. Kultur Jawa tidak mendukung poligami. Maka bapak kali poligami tunggu kultur berubah ya. Tapi ibu ini pertahankan kultur ini. Ini kami kultur. Artinya apa? Syariat tanpa kultur tidak lancar. Tapi di Arab ibu ayat ini lancar. Tidak pernah ada protes. Kenapa? Orang Arab sudah biasa poligami. Jadi hanya persoalan kultur. Jadi agama tidak lancar tanpa kultur dibantu kedua. Maka siapapun yang mampu membangun kultur itu pahamnya menjadi kuat. Tapi kalau tidak mampu membangun kultur, paham agamanya menjadi lemah. Karena manusia bisa diislamkan, tapi tidak bisa diarabkan. Ya, kita Muslim tapi tetap Jawa, kan bisa menjadi Muslim tapi belum tentu bisa menjadi Arab. Bapak Ibu nak takdir Ramadan kan dipundahar kurang kepala jujur ya, jujur ya. Dengan takdir kurang kepala kan Nabi kurang kepala kok buatan ini Pak Rasul padanya. Ya, karena kita orang-orang diri ya,
yang tumbuh di Wonogiri bukan kurma tapi kolam kambing. Maka di pasar-pasar jadi kurma yang kalau dulu alasannya karena mencari kurma susah. Dan sekarang kurma paling raja, bapak ibu tetap pakai
hadirin sekalian, luar biasa. Penampilan Red Suryo Magelanjo SMK Mundo. Yang